Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, saya Sarwo Aidi. Saya dari SMA Al-Islam 1 Surakarta. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1 A.6 tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal ini akan saya paparkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aktivitas pergerakannya, kemudian yang kedua konsep pendidikan taman siswa, ketiga pendidikan sebagai tuntunan, dan terakhir sistem Among. Yang pertama, aktivitas pergerakan Ki Hajar Dewantara. Sungguh seandainya aku seorang Belanda, tidaklah aku akan merayakan peringatan kemerdekaan di negeri yang masih terjajah. Lebih dahulu, berilah kemerdekaan kepada rakyat yang masih kita kuasai, barulah boleh orang memperingati kemerdekaannya sendiri. Hal ini, artikel ini ditulis oleh Ki Hajar Dewantara dan dimuat di Komite Bumi Putra pada tahun 1913. Hal ini dilatar belakangi karena Belanda ingin memperingati 100 tahun kemerdekaannya dengan mengambil atau memperoleh dana dari Indonesia. Hal ini membuat Ki Hajar Dewantara kritik. Akhirnya kritikan tersebut membuat Belanda marah. Akhirnya Ki Hajar Dewantara diasingkan di Bangka, dan Ki Hajar Dewantara mengajukan usulan supaya sama-sama diasingkan, minta diasingkan di Belanda. Akhirnya tanpa kecurigaan, Ki Hajar Dewantara diasingkan di Belanda. Di Belanda ia belajar, bertemu dengan tokoh-tokoh pendidikan. Nah, sampailah wujud gagasan Ki Hajar Dewantara itu pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mewujudkan semua gagasannya tentang dunia pendidikan dengan mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Perguruan yang bercorak nasional, yang menekankan kebangsaan agar siswa mencintai bangsa dan tanah air sehingga tergerak untuk berjuang meraih kemerdekaan. Nah, penghargaan atas dedikasi Ki Hajar Dewantara ya, adalah dedikasi panjangnya terhadap dunia pendidikan, mengantarkan Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama setelah Indonesia merdeka. Atas seluruh jasanya, pemerintah menetapkan tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional yang lewat Kepres nomor 305 tahun 59 pada 28 November 1959. Nah, penerapan mencintai kebangsaan dan tanah air, konsep tersebut sangat bagus, maka perlu diterapkan di sekolah, antara lain selalu khidmat, mengikuti upacara bendera. Kemudian yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. 3, turut mengharumkan nama bangsa dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, berikut adalah foto-foto yang telah dilaksanakan di SMA Al-Islam 1 Surakarta atau di sekolah kami tentang bagaimana ini ada salah satu yang mengharumkan nama bangsa, meraih medali emas ya, dari SMA Al-Islam 1 Surakarta. Kemudian kita masuk yang kedua, konsep pendidikan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Konsep yang terkenal ya, yang kita kenal ada konsep namanya Tringa Taman Siswa, atau saya singkat menjadi 3N. N yang pertama ngerti, N kedua ngerasa, dan N yang ketiga ngelakoni. Ngerti atau mengetahui itu meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajari. Kemudian N yang kedua ngeroso atau memahami, mengasah rasa untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian N yang ketiga ngelakoni atau melakukan, yaitu meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipahami. Hal ini ya, kalau kita kenal ada konsep dari luar negeri yang terkenal dari Benjamin S. Bloom yang mementingkan 3 hal juga, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, yang terkenal dengan
teori domain. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan, Taman Siswa menyelenggarakan kerjasama antara 3 pusat pendidikan. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain saling berkoordinasi dan mengisi kekurangan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ketiganya saling bekerja sama. Di sekolah kami, ya, ada koordinasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Satu contoh, ya, orang tua kita undang ke sekolah untuk berkonsultasi. Biasanya kita undang dalam penerimaan rapot, baik mid semester, kemudian rapot kenaikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita sering secara rutin menghadirkan para pembicara yang memberikan motivasi, parenting, dan sebagainya yang kami undang ke sekolah. Kemudian juga sekolah telah mengadakan focus group discussion antara sekolah dengan stakeholder. Stakeholder itu mengundang orang tua, lingkungan masyarakat, yayasan, para pakar, dan lain sebagainya. Inilah bukti untuk mencapai tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian konsep yang ketiga yaitu tentang pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya pendidikan akan menuntun segala kekuatan kodrat agar anak menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak-anak itu sebagai makhluk hidup yang tumbuh menurut kodratnya sendiri. Para pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Itu adalah konsep menuntun. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sistem Among Ki Hajar Dewantara. Among itu mempunyai pengertian menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Tujuan sistem Among adalah untuk membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Nah, sistem Among itu menghindari hukuman disiplin dengan paksaan atau kekerasan karena akan menghilangkan jiwa merdeka anak. Nah, sistem Among kita kenal menjadi trilogi Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, yaitu artinya guru itu harus menjadi contoh dalam perilaku dan ucapan. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso, membangkitkan semangat dan memberikan motivasi. Kemudian yang ketiga, tutwuri handayani, guru hanya membimbing dari belakang dan mengingatkan jika tindakan anak itu sangat membahayakan. Nah, alasan penerapan ide pemikiran bahwa semua ide dan konsep Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangat luar biasa dengan konsep menuntun. Di sana ada kodrat alam dan zaman dan sistem Amongnya. Maka sebagai seorang guru kita harus mengimplementasikan ide dan konsep Ki Hajar Dewantara. Guru harus menjadi teladan bagi peserta didik serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan memberi dorongan untuk peserta didik. Nah, kemudian penerapan di sekolah kami, ya, di sana untuk budi pekerti luhurnya ada pramuka, kemah, ya. Kemudian ada kegiatan malam bina iman dan takwa, kemudian kegiatan pentas seni, kemudian ada kegiatan motivasi dan kegiatan sholat atau ibadah. Nah, ini merupakan foto-foto yang sudah diterapkan di sekolah kami. Kemudian pembiasaan laku anak untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah kami, yaitu membudayakan senyum, salam, sapa apabila berjumpa dengan guru, berjumpa dengan karyawan, berjumpa sesama siswa dan orang tua mereka. Kemudian yang kedua, melaksanakan ibadah secara rutin dan terpantau.
Yang keempat, memberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat dan bakat di sekolah. Ya. Minat dan bakat atau di sekolah yang telah tersedia di sekolah kami itu ada 35 jenis ekstrakurikuler yang bisa menampung minat dan bakat anak berdasarkan kemauan ia sendiri. Kemudian yang terakhir, menghormati yang tua, menghargai sesama dan menyayangi adiknya. Tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti, pikiran dan perkembangan tubuh anak tidak bisa dipukul rata. Apalagi dengan kurikulum yang cenderung berubah-ubah dan kurang mantap dipersiapkan. Hal ini menyebabkan anak dipaksa atau terpaksa belajar mengikuti kurikulum tanpa ada kesadaran. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua, pendidikan di kelas saat ini hanya berfokus pada materi pelajaran dan terfokus mengejar standar kompetensi yang sudah ada, tetapi kepribadian dari anak itu sendiri kurang difokuskan dan pengalaman praktiknya masih kurang, sehingga terkadang anak hanya menguasai teori saja. Kemudian yang ketiga, keluarga kerap kali lebih mengedepankan gengsi dan nama baik lembaga pendidikan sehingga mengesampingkan kualitas pendidikan. Kemudian solusinya, yang pertama, perlu penanaman nilai-nilai budi pekerti, pikiran dan perkembangan tubuh anak secara merata dan sesuai dengan kodrat anak. Kemudian yang kedua, menyiapkan skenario pembelajaran atau RPP dengan baik yang terfokus pada anak. Guru hanya menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan yang baik berdasarkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.